Ini menceritakan kisah di masa lalu. Dunia diwarnai oleh keseimbangan yang rapuh antara langit, laut, dan bumi. Namun, sebuah peristiwa besar menyebabkan 7 pulau misterius muncul dari kedalaman lautan. Masing-masing menyimpan kekuatan dan rahasia kuno yang berhubungan dengan keseimbangan dunia. Ketika tanda-tanda kehancuran mulai muncul, Prabu Wiranegara, seorang raja bijaksana, memulai perjalanan panjang untuk mengungkap kebenaran di balik asal-usul 7 pulau suci. Mari kita lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah kerajaan megah yang terletak di tepian samudra luas, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Prabu Wiranegara. Kerajaannya makmur, rakyatnya sejahtera, dan tanahnya subur. Namun, di balik kejayaan itu, Sang Prabu dihantui oleh ramalan kuno yang telah diwariskan turun-temurun. Ramalan tersebut menyebutkan bahwa pada suatu masa, 7 bagian dari tanah kerajaan akan terpisah dan menghilang ke lautan, hanya meninggalkan jejak suci yang kelak menjadi tempat pemujaan para dewa. Ramalan ini berasal dari seorang pertapa tua yang tinggal di puncak Gunung Suci. Ia dikenal sebagai Resi Padmanegara, seorang bijak yang memiliki penglihatan tentang masa depan. Suatu hari, sang raja mendatangi pertapa itu untuk meminta kepastian. Dengan mata tajam yang seperti mampu menembus dimensi waktu, Resi Padmanegara berkata, "Wahai Paduka, waktu akan tiba ketika tanah ini tak lagi utuh. Dari kerajaan yang megah ini, 7 bagian akan terpisah dan menjadi pulau-pulau yang dilingkupi cahaya suci." Sang raja terkejut dan bertanya bagaimana ia dapat mencegah ramalan itu. Namun, sang resi hanya tersenyum dan berkata, "Tak ada yang bisa mengubah takdir yang telah digariskan para dewa. Namun, siapapun yang memahami maknanya, akan menemukan berkah dalam perpisahan tersebut." Mendengar itu, Prabu Wiranegara tak bisa tenang. Ia segera mengumpulkan para penasihat dan orang bijak di kerajaannya. Mereka berdiskusi panjang, mencari cara agar tanah kerajaan tetap utuh dan tak tercerai-berai seperti yang diramalkan. Namun, semakin mereka berusaha memahami ramalan itu, semakin sulit pula mereka menemukan jawabannya. Sementara itu, di kalangan rakyat, kabar tentang ramalan sang pertapa mulai tersebar. Ada yang percaya, ada pula yang menganggapnya hanya mitos belaka. Tetapi, satu hal yang pasti, kegelisahan mulai merayapi setiap sudut negeri. Apakah kejayaan kerajaan ini benar-benar akan berakhir? Malam demi malam, Prabu Wiranegara tak bisa tidur dengan nyenyak. Bayangan tentang 7 bagian tanah yang terpisah menghantui pikirannya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, jika ini benar akan terjadi, apa makna suci yang tersembunyi di baliknya? Di sisi lain, Resi Padmanegara tetap dalam keheningannya di puncak gunung. Ia tak mengungkapkan lebih banyak tentang ramalan itu, seolah-olah menunggu waktu yang tepat bagi semuanya untuk terungkap. Namun, ada sesuatu di matanya yang menunjukkan bahwa peristiwa besar akan segera terjadi. Ketika fajar menyingsing, Raja memutuskan untuk berkeliling negeri. Ia ingin melihat sendiri, apakah ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa tanahnya akan tercerai-berai. Maka, bersama pengawal dan para penasihatnya, ia memulai perjalanan yang akan mengubah sejarah kerajaannya selamanya. 7 tempat suci di negeri itu menjadi tujuan utama perjalanan sang raja. Tempat-tempat itu dipercaya sebagai pusat energi spiritual yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia para dewa. Namun, sang raja tak menyadari bahwa tempat-tempat inilah yang akan menjadi kunci dari ramalan tersebut. Langkah demi langkah, Prabu Wiranegara terus mencari jawaban. Tetapi semakin jauh ia melangkah, semakin besar pula kegelisahan yang menghantuinya. Ia tak tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencari jawaban, tetapi juga tentang menerima kenyataan yang tak bisa dihindari. Matahari mulai merunduk ke ufuk barat, meninggalkan jejak cahaya jingga keemasan yang memantul di permukaan laut. Prabu Wiranegara berdiri di tepi dermaga utama, memandangi langit yang berpendar dengan warna-warna tak biasa. Sejak perjalanannya dimulai, banyak hal aneh yang terjadi, namun malam ini, ia merasakan firasat yang lebih kuat dari sebelumnya. Langit seolah berbicara kepadanya, menyampaikan pesan yang belum dapat ia mengerti sepenuhnya. Angin berembus kencang, membawa suara-suara samar yang terdengar seperti bisikan roh-roh leluhur. Para pengawal yang menyertai sang Prabu mulai merasa gelisah. "Paduka, sebaiknya kita kembali ke istana. Ada sesuatu yang tidak beres dengan malam ini," bisik salah seorang penasihat kerajaan dengan nada penuh kecemasan. Namun, Prabu Wiranegara tetap teguh. "Tidak,
Aku ingin menyaksikan sendiri apa yang sedang terjadi, jawabnya. Tiba-tiba, gelombang laut yang sebelumnya tenang berubah menjadi bergelombang liar. Air yang biasanya bening perlahan berubah menjadi keperakan, seolah mencerminkan bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit. Semua orang yang berada di pantai mulai berbisik-bisik, menghubungkan peristiwa ini dengan ramalan yang telah lama dikabarkan oleh Resi Padmanegara. Dari kejauhan, suara dentuman terdengar, seolah bumi bergetar dalam jerit kesakitan. Tanah di sekitar dermaga mulai bergetar, dan burung-burung laut yang biasa berputar di sekitar istana mendadak berterbangan menuju ke arah yang sama, ke tengah samudra luas yang belum pernah dijelajahi manusia. Ini bukan pertanda baik, kata seorang tetua desa yang juga ikut menyaksikan kejadian tersebut. Tanah ini akan mengalami perubahan besar. Tak lama setelah itu, dari arah barat daya, terlihat cahaya biru kehijauan yang melesat ke langit. Cahaya itu membentuk pola yang aneh, menyerupai lingkaran-lingkaran bertumpuk yang berputar perlahan. Seorang pendeta istana berlutut dan berseru, "Ini adalah tanda dari para dewa. Sesuatu yang suci akan terjadi." Namun, apakah ini benar-benar berkah, atau justru pertanda malapetaka? Tak seorang pun tahu. Prabu Wiranegara menarik napas panjang. Ia menyadari bahwa ia sedang menyaksikan awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah seluruh negerinya. Dalam hati, ia berharap bisa menghentikan kejadian ini, tetapi ia juga mengingat kata-kata Resi Padmanegara, takdir tak dapat diubah, hanya bisa diterima dengan kebijaksanaan. Malam itu, Sang Prabu memutuskan untuk mengumpulkan para penasihat dan tokoh-tokoh bijak di kerajaannya. Mereka berkumpul di dalam balairung utama, duduk melingkar dengan wajah serius. "Kita harus mencari tahu apa arti dari semua pertanda ini," kata Prabu Wiranegara dengan suara tegas. "Jika memang tanah kita akan terpisah, kita harus memahami alasannya." Seorang pemuka agama yang sudah lanjut usia berdiri dan berkata, "Dahulu kala, para leluhur kita pernah berbicara tentang 7 tempat suci yang menyimpan kekuatan alam. Mungkin inilah saatnya tempat-tempat itu mengungkapkan rahasianya." Semua yang hadir saling berpandangan. Mereka menyadari bahwa 7 tempat suci yang disebutkan dalam legenda itu mungkin berhubungan dengan kejadian aneh yang baru saja mereka saksikan. Pada tengah malam, Raja dan rombongannya memutuskan untuk mengunjungi satu persatu tempat suci tersebut. Mereka percaya bahwa jika memang ada perubahan besar yang akan terjadi, maka jawaban atas pertanyaan mereka pasti tersembunyi di sana. Namun, perjalanan ini tidak akan mudah. Mereka harus menghadapi berbagai tantangan yang akan menguji keberanian dan kebijaksanaan mereka. Di luar balairung, langit malam semakin gelap. Cahaya biru kehijauan yang tadi terlihat mulai meredup, namun gemuruh dari perut bumi masih terdengar samar. Malam itu adalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan menuju kebenaran yang telah lama tersembunyi di balik legenda kerajaan mereka. Di pagi hari, mereka akan memulai langkah pertama menuju tempat suci yang pertama. Namun, tak seorang pun menyadari bahwa sejak malam itu, takdir kerajaan sudah mulai bergerak ke arah yang tak terelakkan. Fajar baru saja menyingsing ketika Prabu Wiranegara dan rombongannya bersiap untuk melakukan perjalanan menuju tempat suci pertama. Matahari perlahan muncul di cakrawala, menyinari samudra luas yang tampak lebih tenang dibandingkan malam sebelumnya. Namun, ketenangan itu justru membuat sang raja semakin khawatir. Apakah ini pertanda bahwa kejadian besar benar-benar akan terjadi? Ataukah ini hanyalah ketenangan sesaat sebelum badai besar datang menerjang? Sebelum berangkat, sang raja mengumpulkan semua penasihatnya dan bertanya, "Siapakah di antara kalian yang mengetahui lokasi tempat suci pertama?" Seorang lelaki tua bertongkat melangkah maju. Dialah Mpu Bratajaya, seorang pujangga kerajaan yang telah menghabiskan hidupnya mempelajari sejarah dan legenda negeri mereka. Dengan suara berat, ia berkata, "Paduka, tempat suci pertama terletak di sebuah lembah tersembunyi di sebelah timur kerajaan, dikelilingi oleh tebing-tebing tinggi yang seolah melindunginya dari dunia luar. Di sana terdapat sebuah batu besar yang dipercaya sebagai pusat energi kehidupan." Mendengar hal itu, Prabu Wiranegara segera menginstruksikan pasukannya untuk bersiap. Mereka akan melakukan perjalanan panjang melewati hutan lebat dan sungai deras sebelum mencapai lembah yang dimaksud. Kuda-kuda dipersiapkan, perbekalan diangkut, dan para pengawal telah siap dengan senjata mereka. Namun, di tengah kesibukan itu, seorang peramal istana tiba-tiba berkata, "Waspadalah, Paduka.
Perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada rintangan yang menguji hati dan keberanian kalian. Dengan tekad yang kuat, rombongan berangkat menuju timur. Mereka melewati hutan yang penuh dengan pepohonan tua yang menjulang tinggi, seolah menyimpan rahasia zaman dahulu. Udara di dalam hutan terasa lembab dan sesekali terdengar suara binatang buas yang mengintai dari balik rimbunan dedaunan. Beberapa prajurit merasa merinding, tetapi mereka tetap melangkah maju, mengandalkan keberanian dan keyakinan mereka kepada sang raja. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah sungai yang deras. Arusnya begitu kuat sehingga mustahil bagi mereka untuk menyeberang dengan mudah. "Kita harus mencari jalan lain," kata salah seorang pengawal. Namun, tiba-tiba, seorang wanita tua muncul dari balik bebatuan di tepi sungai. "Kalian mencari tempat suci, bukan?" tanyanya dengan suara lirih. Semua mata tertuju padanya. Bagaimana ia bisa mengetahui tujuan mereka? Prabu Wiranegara melangkah mendekat dan berkata, "Benar, kami mencari tempat suci pertama. Apakah engkau tahu jalannya?" Wanita tua itu tersenyum samar dan mengangkat tangannya ke arah air. Dalam sekejap, arus sungai yang tadinya deras mulai melambat, seolah-olah patuh pada kehendaknya. "Hanya mereka yang memiliki hati yang bersih yang bisa melewati sungai ini dengan selamat," katanya sebelum menghilang begitu saja, seolah ia adalah bagian dari alam itu sendiri. Rombongan menyeberangi sungai dengan hati-hati. Anehnya, meskipun arusnya terlihat kuat, kaki mereka tidak tergelincir dan air seakan membelah jalan bagi mereka. Ketika akhirnya mereka mencapai tepian seberang, mereka menyadari satu hal. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang akan menguji mereka dalam berbagai cara. Setelah menyeberangi sungai, mereka melanjutkan perjalanan ke lembah tersembunyi. Namun, semakin dekat mereka dengan tujuan, udara mulai terasa berbeda. Angin bertiup dingin, membawa aroma tanah basah dan bunga liar yang langka. Cahaya matahari yang biasanya terang mulai meredup, meskipun langit masih tampak cerah. Seolah-olah tempat itu memiliki energinya sendiri, menyelimuti siapapun yang mendekatinya dengan aura yang tak dapat dijelaskan. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang melelahkan, mereka tiba di lembah yang dimaksud. Di tengah-tengah lembah itu berdiri sebuah batu besar yang bersinar dengan cahaya keemasan. Ini adalah tempat suci pertama, pusat energi yang telah ada sejak zaman leluhur. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, sebuah suara bergema dari dalam lembah, suara yang dalam dan berwibawa. "Siapa yang datang untuk mencari kebenaran?" Semua orang terdiam. Prabu Wiranegara melangkah maju dan menjawab, "Aku, Prabu Wiranegara, datang untuk memahami takdir kerajaanku." Lalu, suara itu menjawab, "Maka bersiaplah, karena perjalananmu baru saja dimulai." Prabu Wiranegara berdiri di hadapan batu besar yang bersinar keemasan. Cahaya yang terpancar darinya bukan sekadar pantulan sinar matahari, tetapi sebuah cahaya yang seolah memiliki nyawa sendiri. Batu itu berdiri kokoh di tengah lembah, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang seakan tunduk menghormatinya. Keheningan menyelimuti tempat itu, hanya terdengar suara angin yang berdesir lembut. Semua yang hadir merasakan getaran aneh di dada mereka, seolah-olah ada kekuatan yang sedang mengamati kedatangan mereka. Sang Prabu melangkah maju dengan penuh kewaspadaan. Ia mencoba menyentuh permukaan batu tersebut. Namun begitu tangannya hampir menyentuhnya, sebuah gelombang energi tak kasat mata menyentak mundur. Tubuhnya terdorong ke belakang, hampir jatuh jika tidak segera ditahan oleh seorang pengawal. "Paduka, tempat ini penuh dengan kekuatan mistis. Kita harus berhati-hati," bisik MPU Bratajaya yang sejak awal sudah merasakan aura luar biasa dari batu tersebut. Tiba-tiba, dari dalam batu, muncul cahaya yang membentuk wujud seorang lelaki tua berjubah putih dengan wajah yang teduh. "Wahai penguasa negeri ini, apa yang engkau cari?" Suaranya bergema di seluruh lembah, memberikan kesan bahwa ia bukanlah makhluk biasa. Semua orang yang ada di sana segera menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Hanya Prabu Wiranegara yang berani menatapnya dengan mata penuh tekad. "Aku datang untuk memahami takdir negeriku. Aku ingin tahu kebenaran tentang ramalan yang telah disampaikan oleh Resi Padmanegara." Lelaki berjubah putih itu mengangguk perlahan. "Jika kau ingin memahami takdir negerimu, maka kau harus memahami keseimbangan alam ini. Ketahuilah, segala sesuatu memiliki waktunya, dan segala kejayaan memiliki akhir. Namun,
Akhir bukan berarti kehancuran, melainkan awal dari sesuatu yang baru. 7 pulau suci yang akan muncul bukanlah kutukan, melainkan anugerah bagi dunia. Kata-kata itu membuat Sang Prabu termenung. Selama ini, ia hanya melihat ramalan itu sebagai ancaman bagi kerajaannya. Ia tidak pernah berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berlangsung, sesuatu yang berada di luar pemahamannya sebagai raja. Apa yang harus aku lakukan untuk memahami semuanya? Tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Lelaki berjubah putih itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba batu keemasan mulai bergetar. Dari dalamnya muncul 7 cahaya yang melesat ke langit, masing-masing berwarna berbeda. Cahaya-cahaya itu terbang ke 7 arah yang berbeda, menghilang di kejauhan. Itulah 7 titik suci yang akan menjadi dasar bagi lahirnya 7 pulau suci. Kau harus menemukan semuanya dan memahami makna di baliknya. Prabu Wiranegara memandang ke langit dengan takjub. Ia tidak tahu apa yang menanti di 7 tempat itu, tetapi ia sadar bahwa ia telah memulai perjalanan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Lelaki berjubah putih itu perlahan menghilang, meninggalkan suara yang berbisik di udara. Carilah kebenaran, dan kau akan menemukan cahaya. Rombongan kerajaan terdiam sejenak sebelum akhirnya Empu Bratajaya berbicara. Paduka, ini adalah tugas yang berat. Kita harus segera mempersiapkan perjalanan menuju 6 tempat lainnya. Sang Prabu mengangguk. Meski banyak pertanyaan yang masih berkecamuk di benaknya, ia kini memiliki tujuan yang jelas. Ia harus menemukan 6 tempat suci lainnya sebelum semuanya terlambat. Mereka meninggalkan lembah dengan hati yang lebih tenang, tetapi juga dengan tanggung jawab yang lebih besar. Matahari mulai terbenam di Cakrawala, menandai akhir dari satu perjalanan dan awal dari perjalanan lainnya. Angin berembus lembut, seolah mengantar mereka menuju takdir yang telah menanti. Namun, mereka tidak tahu bahwa di kejauhan, seseorang sedang mengawasi mereka. Seseorang yang telah lama menunggu saat ini tiba. Seseorang yang memiliki rencana sendiri terhadap 7 pulau suci yang akan segera muncul. Malam itu, ketika rombongan Prabu Wiranegara kembali ke perkemahan mereka di pinggiran lembah, angin berembus dengan hawa dingin yang tak biasa. Udara terasa lebih berat, seolah mengandung bisikan-bisikan samar yang menyusup ke dalam kesadaran. Di kejauhan, kabut perlahan merayap turun dari perbukitan, menyelimuti hutan yang mereka lewati sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan kabut itu. Ia tampak bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar, seperti memiliki kehidupan sendiri. Empu Bratajaya, yang selalu peka terhadap hal-hal gaib, merasakan getaran aneh dalam udara malam itu. Paduka, ada sesuatu yang mengawasi kita, bisiknya dengan nada khawatir. Prabu Wiranegara yang sedang duduk di depan api unggun menoleh dengan alis berkerut. Aku juga merasakannya, gumamnya sambil meraih gagang pedangnya. Ia bukan orang yang mudah percaya pada firasat, tetapi sejak pertemuannya dengan lelaki berjubah putih di lembah tadi, ia mulai menyadari bahwa banyak hal di dunia ini yang tak dapat dijelaskan dengan akal semata. Para prajurit yang berjaga mulai merasa gelisah. Bayangan-bayangan aneh tampak bergerak di balik pepohonan, meskipun tidak ada angin kencang yang bisa menyebabkan dahan bergoyang seperti itu. Beberapa kuda mendengus dan meringkik, merasakan ketegangan yang merayap di udara. Apa mungkin ini ulah makhluk halus? Salah satu prajurit berbisik, matanya tajam mengamati sekeliling. Tiba-tiba, sebuah suara berat menggema dari dalam kabut. Kalian telah memasuki wilayah yang bukan milik kalian. Suara itu seperti datang dari segala arah, membuat semua orang merinding. Prabu Wiranegara berdiri tegak, menatap ke arah kabut yang semakin pekat. Siapapun engkau, tunjukkan dirimu, serunya lantang, suaranya penuh kewibawaan. Dari dalam kabut, perlahan muncul sesosok pria bertubuh tinggi, mengenakan jubah hitam dengan hiasan perak di bagian bahunya. Wajahnya sebagian tertutup oleh bayangan tudung yang ia kenakan, tetapi sorot matanya memancarkan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Kau telah membangunkan kekuatan yang telah lama tertidur, katanya dengan nada dingin. Apa yang kau cari di tempat suci ini? Prabu Wiranegara menatap pria itu dengan tajam. Aku mencari kebenaran. Aku ingin memahami takdir negeriku, jawabnya dengan suara tegas. Pria berjubah hitam itu tertawa kecil, tetapi tidak dengan nada menghina. Takdir, katamu? Takdir bukan sesuatu yang bisa kau pahami begitu saja. Takdir adalah sesuatu yang harus kau bayar dengan pengorbanan.
Mendengar kata pengorbanan, MPU Bratajaya merasakan sesuatu yang tidak beres. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya penuh curiga. Pria itu tersenyum samar. "Aku adalah penjaga batas antara dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi. Kalian telah melangkah terlalu jauh ke dalam misteri yang seharusnya tetap tertutup." Prabu Wiranegara tidak gentar. "Jika kau adalah penjaga, maka beritahu aku apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan mundur hanya karena kata-kata peringatan." Pria berjubah hitam itu menghela napas panjang. "Kau akan menghadapi kegelapan yang lebih dalam daripada yang pernah kau bayangkan. 7 pulau suci bukan sekadar tanah yang akan terpisah dari kerajaanmu. Mereka adalah segel yang menahan kekuatan kuno yang telah lama tersembunyi. Jika kau ingin melanjutkan perjalananmu, bersiaplah menghadapi ujian yang tidak hanya akan menguji tubuhmu, tetapi juga jiwamu." Setelah mengatakan itu, pria berjubah hitam itu perlahan menghilang kembali ke dalam kabut, seolah menjadi bagian darinya. Prabu Wiranegara menatap kosong ke arah tempat pria itu berdiri sebelumnya. Kata-kata yang baru saja ia dengar mengguncang pikirannya. Jika benar 7 pulau suci menyimpan segel bagi sesuatu yang lebih besar, maka perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan tempat-tempat itu, tetapi juga memahami apa yang mereka tahan selama ini. Malam itu, Prabu Wiranegara tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi perkemahan, menatap api unggun yang berkedip-kedip seolah menari bersama angin. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini akan semakin sulit. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Apapun yang terjadi, ia harus melanjutkan langkahnya, mencari 6 tempat suci lainnya, dan menemukan kebenaran yang telah lama tersembunyi di balik legenda 7 pulau suci. Fajar perlahan menyingsing di ufuk timur, menciptakan semburat warna keemasan yang membelah pekatnya malam. Prabu Wiranegara dan rombongannya bersiap untuk melanjutkan perjalanan, meninggalkan lembah batu bercahaya dan menuju titik suci kedua yang disebut sebagai Gerbang Matahari. Berdasarkan petunjuk dari MPU Bratajaya, tempat itu terletak di sebuah pegunungan tinggi di mana cahaya mentari pertama kali menyentuh bumi setiap pagi. Namun, perjalanan ke sana tidak akan mudah, karena mereka harus menembus hutan berkabut dan mendaki tebing curam yang telah lama dianggap sebagai jalur terlarang oleh penduduk setempat. Rombongan kerajaan berangkat dengan hati-hati, menyusuri jalan setapak yang dipenuhi akar-akar pohon tua yang menjulur keluar dari tanah. Angin di dalam hutan berembus pelan, membawa bisikan-bisikan halus yang membuat beberapa prajurit merasa gelisah. "Seakan ada mata yang mengawasi kita," bisik seorang pengawal kepada rekannya. Namun, mereka terus melangkah maju, mengikuti jejak yang telah ditunjukkan oleh cahaya yang muncul dari batu keemasan di lembah sebelumnya. Setelah berjam-jam berjalan, mereka akhirnya tiba di kaki gunung yang menjulang tinggi. Puncaknya tertutup awan tipis, seolah menyembunyikan rahasia yang tidak ingin diungkapkan. "Kita harus mendaki," ujar Prabu Wiranegara dengan penuh tekad. Namun, sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, tanah di depan mereka tiba-tiba bergetar hebat. Dari dalam bebatuan, muncul sesosok makhluk besar berbentuk manusia, namun tubuhnya diselimuti oleh cahaya merah yang berpendar seperti bara api. Makhluk itu berdiri dengan gagah, matanya menyala seperti bara yang membakar. "Siapa yang berani melangkah ke Gerbang Matahari?" Suaranya bergema di seluruh lembah, membuat burung-burung yang bersembunyi di pepohonan beterbangan ketakutan. Prabu Wiranegara maju selangkah, menatap makhluk itu tanpa gentar. "Aku adalah Prabu Wiranegara, dan aku mencari kebenaran tentang 7 pulau suci," jawabnya tegas. Makhluk itu mengamati sang raja dengan tajam sebelum akhirnya berkata, "Jika kau ingin melewati gunung ini, kau harus melalui ujian yang akan menguji jiwamu. Hanya mereka yang hatinya murni dan tekadnya tak tergoyahkan yang dapat mencapai puncak." Setelah mengucapkan itu, makhluk tersebut mengangkat tangannya, dan tiba-tiba angin kencang bertiup dari segala arah. Kabut yang sebelumnya hanya menyelimuti puncak, kini turun dan menutupi seluruh area, menciptakan ilusi yang membingungkan. Tiba-tiba, prajurit yang berdiri di belakang Prabu Wiranegara mulai berteriak, "Paduka, teman-teman kita menghilang." Sang raja menoleh dan terkejut melihat bahwa beberapa orang dalam rombongan mereka telah lenyap tanpa jejak. Hanya dalam hitungan detik, mereka yang tadi berdiri di sisinya kini seolah tertelan kabut tebal. Jantung Prabu Wiranegara berdegup kencang, tetapi ia segera menyadari bahwa ini adalah bagian dari ujian yang harus ia lalui. Ia menutup matanya sejenak,
mencoba menenangkan pikirannya. Ini bukan kabut biasa, gumamnya. Ini adalah ujian bagi jiwa. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, ia melangkah maju, memasuki kabut yang semakin pekat. Di dalamnya, suara-suara aneh mulai bergema, seperti bisikan dari masa lalu. Ia mendengar suara ayahnya, Prabu Aryanegara, yang telah lama wafat, berkata, "Apakah kau yakin dengan jalan yang kau pilih, anakku?" Prabu Wiranegara berhenti sejenak. Bayangan ayahnya muncul di hadapannya, mengenakan jubah kebesaran yang selalu ia kenal. "Ayah?" tanyanya ragu. Tetapi ia segera menyadari sesuatu. Ini bukan ayahnya yang sebenarnya, melainkan ilusi yang diciptakan untuk menguji hatinya. Dengan napas dalam, ia menatap bayangan itu dan berkata, "Aku yakin dengan jalanku. Aku tidak akan mundur." Begitu kata-kata itu terucap, bayangan ayahnya menghilang, dan kabut di sekelilingnya mulai menipis. Satu persatu anggota rombongan yang menghilang mulai muncul kembali di hadapannya, seolah mereka tidak pernah pergi. Ujian pertama telah berhasil ia lalui, tetapi ia tahu bahwa masih ada tantangan lain yang menanti. Ketika akhirnya mereka mencapai puncak, matahari telah bersinar terang, menyapu kabut yang tersisa. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang batu raksasa, dengan simbol matahari terukir di tengahnya. Prabu Wiranegara tahu bahwa inilah gerbang matahari yang selama ini ia cari. Ia melangkah maju, siap untuk membuka pintu menuju kebenaran berikutnya. Ketika Prabu Wiranegara berdiri di hadapan gerbang matahari, hatinya dipenuhi dengan campuran perasaan kagum dan waspada. Gerbang itu tidak seperti bangunan biasa. Ia terbuat dari batu hitam berukiran rumit yang berpendar saat sinar matahari menyentuh permukaannya. Lambang matahari yang terukir di tengah gerbang memancarkan cahaya keemasan yang terasa hangat, seolah memiliki energi kehidupan yang mengalir dalam setiap lekukannya. Para prajurit dan penasihat yang menyertai sang raja hanya bisa menatap dengan penuh takjub, menyadari bahwa mereka berada di ambang suatu rahasia besar yang telah lama tersembunyi. MPU Bratajaya, yang telah mempelajari banyak naskah kuno, melangkah maju dengan hati-hati. Tangannya meraba ukiran pada gerbang itu, merasakan getaran halus yang mengalir dari permukaannya. "Paduka," katanya dengan suara rendah, "ini bukan gerbang biasa. Ini adalah penjaga yang akan membuka jalan hanya bagi mereka yang memiliki niat tulus dan keberanian yang tak tergoyahkan." Prabu Wiranegara mengangguk, lalu mengulurkan tangannya, menyentuh ukiran matahari yang bersinar. Saat tangannya menyentuhnya, gerbang itu mulai bergetar perlahan, dan sebuah cahaya terang muncul, membentuk lingkaran sempurna di udara. Dari dalam lingkaran cahaya itu, perlahan muncul bayangan seorang perempuan berjubah putih. Wajahnya bercahaya, dengan tatapan yang penuh kebijaksanaan. Suaranya lembut, namun menggema di seluruh tempat. "Kau telah melewati ujian pertama," katanya. "Namun perjalananmu belum selesai. Untuk membuka gerbang ini, kau harus memahami rahasia yang tersembunyi di balik cincin cahaya." Prabu Wiranegara menatap perempuan itu dengan penuh perhatian. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan nada hormat. Perempuan itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba cahaya di sekeliling mereka berubah menjadi pemandangan lain. Mereka kini berdiri di tengah dataran luas, di mana 7 pilar batu menjulang tinggi mengelilingi mereka. Pada masing-masing pilar, terdapat simbol berbeda: api, air, angin, tanah, cahaya, kegelapan, dan kehidupan. "Inilah inti dari 7 pulau suci," kata perempuan berjubah putih itu. "Setiap pulau bukan sekadar daratan, melainkan penjaga keseimbangan dunia ini. Jika salah satu dari mereka terganggu, maka kehancuran akan terjadi." Prabu Wiranegara mengernyit, mencoba memahami maksud dari kata-kata itu. "Lalu, apa peranku dalam semua ini?" tanyanya. Perempuan itu tersenyum samar. "Kau adalah pemimpin yang telah ditakdirkan untuk menemukan 7 pulau ini. Namun, tugasmu bukan sekadar menemukannya. Kau harus memahami setiap elemen yang mereka lindungi dan memastikan keseimbangan tetap terjaga. Untuk itu, kau harus melewati ujian berikutnya." Tiba-tiba, pilar-pilar batu itu mulai bergetar, dan cahaya berputar di sekelilingnya. Prabu Wiranegara merasakan tubuhnya ditarik ke dalam pusaran energi, dan saat ia membuka mata, ia menemukan dirinya berada di tempat yang berbeda. Ia berdiri di tengah gurun luas yang diselimuti kabut emas. Di hadapannya,
Terdapat sebuah cincin besar yang melayang di udara, memancarkan cahaya yang terus berputar. Ia menyadari bahwa ini adalah bagian dari ujian yang harus ia selesaikan. Dari dalam cincin cahaya itu, muncul sosok lain, seorang lelaki tua dengan rambut panjang keperakan dan mata yang memancarkan kebijaksanaan. "Prabu Wiranegara," katanya dengan suara berat, "kau telah melangkah sejauh ini, tetapi apakah kau benar-benar memahami makna dari kekuasaan yang kau miliki?" Sang raja menatapnya dengan serius. "Kekuasaan adalah tanggung jawab," jawabnya. "Aku tidak mencarinya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk melindungi rakyatku." Lelaki tua itu mengangguk, tetapi masih menatapnya dengan tajam. "Lalu, jika kau dihadapkan pada pilihan untuk mengorbankan satu pulau demi menyelamatkan 6 lainnya, apa yang akan kau lakukan?" Prabu Wiranegara terdiam. Pertanyaan itu bukan sesuatu yang mudah dijawab. Ia tahu bahwa 7 pulau itu memiliki makna penting. Tetapi bagaimana jika situasi memaksanya memilih? Dalam kebingungan itu, ia menutup matanya, mencoba mendengar kata hatinya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya membuka mata dan berkata, "Aku akan mencari cara untuk menyelamatkan semuanya." Tidak ada pengorbanan yang bisa dianggap sepele, karena setiap bagian dari keseimbangan dunia ini memiliki nilai yang sama. Lelaki tua itu tersenyum, dan tiba-tiba cincin cahaya itu bersinar lebih terang. "Jawaban yang baik," katanya. "Keseimbangan tidak bisa dijaga dengan pengorbanan sepihak. Hanya dengan pemahaman dan kebijaksanaan sejati, keseimbangan dapat dipertahankan." Seketika itu juga, pemandangan di sekeliling Prabu Wiranegara menghilang, dan ia kembali berdiri di hadapan gerbang matahari bersama rombongannya. Gerbang itu kini mulai terbuka perlahan, mengungkapkan jalan menuju perjalanan berikutnya. Prabu Wiranegara menarik napas dalam, menyadari bahwa ini baru permulaan dari perjalanan panjangnya. Namun, ia kini lebih yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Dengan langkah mantap, ia dan rombongannya melangkah melewati gerbang, menuju rahasia berikutnya yang menanti di Cakrawala. Angin laut bertiup lembut ketika Prabu Wiranegara dan rombongannya akhirnya menginjakan kaki di pulau berikutnya, sebuah tempat yang dikenal dalam legenda sebagai Pulau Bayangan. Dari kejauhan, pulau ini tampak seperti daratan biasa, dengan pepohonan lebat yang menjulang tinggi dan pantai berpasir hitam yang berkilauan di bawah sinar matahari. Namun, begitu mereka melangkah lebih jauh ke dalam pulau, suasana mulai berubah. Udara di sekitar mereka terasa lebih berat, dan sinar matahari yang sebelumnya terang perlahan memudar, seolah-olah terhisap oleh sesuatu yang tak kasat mata. MPU Bratajaya menatap sekeliling dengan waspada. "Paduka," katanya pelan, "pulau ini memiliki energi yang berbeda. Ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang." Prabu Wiranegara mengangguk, menyadari bahwa mereka telah memasuki tempat yang tidak biasa. Para prajurit yang menyertainya mulai menggenggam senjata mereka lebih erat, bersiap menghadapi ancaman yang mungkin muncul dari kegelapan yang menyelimuti pulau ini. Saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam hutan, suara-suara aneh mulai terdengar, bisikan samar yang datang dari segala arah, seperti suara orang-orang yang tengah berbisik dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Pepohonan di sekitar mereka bergerak perlahan, meskipun tidak ada angin yang bertiup. Bayangan-bayangan di antara pepohonan tampak bergerak sendiri, mengikuti langkah mereka dengan cara yang membuat bulu kuduk merinding. Tiba-tiba, salah satu prajurit yang berada di barisan belakang menjerit. Semua orang menoleh, tetapi yang mereka lihat hanyalah tanah kosong. Prajurit itu telah menghilang tanpa jejak. Kepanikan segera melanda pasukan. "Apa yang terjadi?" seru seorang pengawal. Prabu Wiranegara dengan sigap mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang tetap tenang. "Jangan biarkan rasa takut menguasai kalian," katanya tegas. "Kita harus mencari tahu apa yang sedang terjadi di pulau ini." Mereka terus berjalan dengan hati-hati, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah bangunan tua yang setengah terkubur di antara akar pohon besar. Bangunan itu tampak seperti kuil kuno, dengan dinding-dinding batu yang dihiasi ukiran aneh yang menggambarkan sosok-sosok manusia dengan mata kosong, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Pintu masuknya terbuka lebar, mengundang siapa saja yang cukup berani untuk masuk. Saat mereka melangkah masuk ke dalam kuil, suhu udara tiba-tiba menurun drastis. Dinding-dinding batu di dalamnya terasa dingin dan lembab, dan cahaya matahari yang masuk dari celah-celah di atap kuil terasa redup, seolah-olah tidak mampu menembus kegelapan yang menguasai tempat itu. Di tengah ruangan utama,
Mereka melihat sebuah patung besar yang tampaknya merupakan sosok seorang raja, tetapi wajahnya dipenuhi dengan ukiran retakan, seakan-akan sedang menahan penderitaan yang luar biasa. Dari balik patung itu, terdengar suara langkah kaki. Perlahan-lahan, seorang lelaki tua muncul dari bayang-bayang, mengenakan jubah hitam panjang yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Matanya berwarna kelabu pucat, seolah-olah ia telah melihat terlalu banyak kegelapan dalam hidupnya. "Kalian akhirnya datang," katanya dengan suara parau. "Aku telah menunggu selama berabad-abad." Prabu Wiranegara menatap lelaki itu dengan penuh waspada. "Siapa kau?" tanyanya. Lelaki tua itu tersenyum samar, lalu berkata, "Aku adalah penjaga pulau ini. Dan aku juga korban dari kutukan yang telah menghantui tempat ini selama berabad-abad." Semua orang terdiam, mencoba memahami kata-kata lelaki itu. Dengan suara berat, lelaki tua itu mulai bercerita. Dahulu kala, Pulau Bayangan adalah tempat yang makmur, dihuni oleh orang-orang yang hidup dalam harmoni. Namun, suatu hari, seorang penguasa tamak datang dan mencoba mengambil alih pulau ini dengan kekerasan. Ia menggunakan sihir hitam untuk memperbudak penduduknya, menciptakan bayangan-bayangan tanpa jiwa yang kini menghantui tempat ini. Sebagai hukuman atas perbuatannya, ia sendiri akhirnya menjadi bagian dari kutukan tersebut, terjebak di dalam patung batu yang berdiri di hadapan mereka. Prabu Wiranegara menyadari bahwa ini adalah ujian lain yang harus ia selesaikan. Jika kutukan ini tidak dihentikan, maka Pulau Bayangan akan tetap menjadi tempat yang dihantui oleh kegelapan selamanya. "Bagaimana cara menghentikan kutukan ini?" tanyanya. Lelaki tua itu menatapnya dengan dalam, lalu berkata, "Hanya dengan menghadapi bayangan yang paling dalam hatimu, kau bisa mengakhiri kutukan ini." Tiba-tiba, ruangan di sekitar mereka berubah. Bayangan-bayangan mulai bergerak, membentuk sosok-sosok yang menyerupai mereka sendiri. Prabu Wiranegara melihat sosok dirinya sendiri berdiri di hadapannya, tetapi matanya kosong, tanpa emosi. Sosok bayangan itu mengangkat pedang dan bersiap menyerangnya. Tanpa ragu, Prabu Wiranegara menghunus pedangnya sendiri, menyadari bahwa ini adalah pertempuran yang harus ia menangkan, bukan hanya melawan bayangan di luar, tetapi juga bayangan di dalam dirinya sendiri. Prabu Wiranegara berdiri di tepi pantai Pulau Bayangan, menatap hamparan lautan luas yang membentang di hadapannya. Airnya berwarna biru pekat, nyaris seperti tinta, dengan ombak yang menggulung perlahan seolah menyimpan rahasia yang tak terhitung jumlahnya di dasarnya. Udara di sekitarnya terasa lebih berat dari biasanya, seakan-akan laut itu sendiri memiliki nyawa dan sedang mengawasinya dengan penuh kewaspadaan. Setelah mengalahkan bayangan dirinya sendiri di dalam kuil, ia menyadari bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ada sesuatu yang masih tersembunyi di bawah permukaan laut ini, sesuatu yang berkaitan erat dengan asal-usul 7 pulau suci yang selama ini ia cari. MPU Bratajaya melangkah mendekat, membawa sebuah gulungan naskah tua yang ia temukan di dalam kuil sebelumnya. "Paduka," katanya sambil membuka naskah tersebut, "tertulis dalam kitab kuno bahwa lautan ini bukan sekadar perairan biasa. Di dasar lautan ini terkubur sebuah kota kuno yang pernah menjadi pusat peradaban besar. Namun, kota itu tenggelam akibat kutukan para dewa yang marah atas keserakahan manusia." Prabu Wiranegara mengernyit, merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin membawanya ke dalam kisah-kisah yang lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ia mengalihkan pandangannya kembali ke lautan. "Jika kota itu benar-benar ada di dasar laut, maka kita harus menemukannya," katanya dengan tegas. Para prajurit yang menyertainya saling berpandangan, merasa ragu. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bagaimana cara mencapai kota yang terkubur itu. Namun, sebelum ada yang sempat berbicara, tiba-tiba angin bertiup kencang, dan ombak di depan mereka mulai berputar, menciptakan pusaran besar yang perlahan terbuka, seakan-akan lautan itu sendiri telah mendengar niat mereka dan bersiap untuk menuntun mereka ke dalam rahasianya. Dari dalam pusaran itu, muncul sosok misterius. Seorang perempuan dengan rambut panjang berkilauan seperti mutiara, mengenakan jubah transparan yang bergelombang seperti air. Matanya bercahaya biru lembut, seolah-olah ia adalah bagian dari lautan itu sendiri. "Kalian yang mencari kebenaran," suaranya bergema seperti bisikan ombak. "Apakah kalian siap menanggung beban yang datang dengan pengetahuan ini?" Prabu Wiranegara menatap perempuan itu dengan penuh tekad. "Aku tidak mencari pengetahuan untuk kepentingan pribadi. Aku hanya ingin memahami asal-usul 7 pulau suci dan menjaga keseimbangan dunia."
Perempuan itu tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya. Pusaran air semakin membesar, dan tiba-tiba tubuh Prabu Wiranegara serta rombongannya terasa ringan, seakan mereka sedang ditarik ke dalam air. Mereka tidak sempat melawan. Dalam sekejap, mereka sudah tenggelam ke dalam kedalaman laut yang gelap, jatuh semakin dalam, namun tetap bisa bernapas seolah-olah air tidak lagi memiliki kuasa atas mereka. Saat mereka mencapai dasar laut, pemandangan yang luar biasa terbentang di hadapan mereka. Kota yang disebut dalam naskah kuno itu benar-benar ada. Bangunan-bangunan megah berdiri kokoh di dasar laut, tertutup lapisan karang dan lumut yang telah tumbuh selama berabad-abad. Pilar-pilar tinggi yang dahulu mungkin menjadi pusat istana kini diselimuti kehidupan laut, dengan ikan-ikan berenang di sekitarnya seperti penjaga setia kota yang telah lama terlupakan. Namun, yang paling menarik perhatian mereka adalah sebuah altar besar yang berdiri di tengah kota, dengan cahaya biru berputar-putar di atasnya. Prabu Wiranegara melangkah mendekati altar itu, merasakan energi yang mengalir dari dalamnya. Perempuan laut yang tadi muncul di permukaan kini berdiri di sampingnya. "Disinilah kebenaran yang kau cari tersembunyi," katanya. 7 pulau suci bukan hanya bagian dari dunia ini. Mereka adalah sisa-sisa dari kota ini, yang terangkat ke permukaan akibat kutukan yang menghancurkan peradaban ini. Setiap pulau menyimpan satu bagian dari keseimbangan dunia, dan hanya mereka yang memahami sejarah ini yang dapat memastikan keseimbangan itu tetap terjaga. Prabu Wiranegara terkejut mendengar kata-kata itu. Jadi, 7 pulau suci bukanlah sekadar daratan yang muncul secara alami, melainkan bagian dari kota yang telah hancur di masa lalu. Jika pulau-pulau itu hancur atau terganggu keseimbangannya, maka kutukan yang dulu menghancurkan kota ini bisa kembali terulang. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanyanya. Perempuan laut itu menatapnya dalam-dalam. "Kau harus melanjutkan perjalananmu dan mengunjungi setiap pulau. Hanya dengan memahami esensi masing-masing pulau, kau dapat mencegah kehancuran lebih lanjut." Prabu Wiranegara mengangguk, menyadari bahwa tugasnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia tidak hanya sekadar mencari 7 pulau suci, ia harus memastikan bahwa kutukan yang telah menghancurkan kota ini tidak terulang kembali di masa depan. Tiba-tiba, cahaya biru dari altar itu semakin terang, menyelimuti seluruh tubuh mereka. Dalam sekejap, mereka kembali berada di atas permukaan laut, berdiri di pantai seperti sebelumnya, seolah-olah perjalanan ke dasar laut tadi hanya sebuah mimpi. Namun, Prabu Wiranegara tahu bahwa apa yang mereka alami adalah nyata. Ia menatap laut dengan penuh penghormatan, menyadari bahwa rahasia yang tersembunyi di dalamnya bukan sekadar legenda, melainkan kebenaran yang akan mengubah sejarah dunia. Dengan semangat yang semakin membara, ia berbalik menghadap rombongannya. "Kita harus melanjutkan perjalanan," katanya. "Masih ada 1 pulau terakhir yang harus kita temukan." Mereka semua mengangguk, menyadari bahwa petualangan ini belum berakhir. Dengan tekad yang semakin kuat, mereka bersiap untuk melangkah menuju tujuan akhir mereka, tempat di mana semua jawaban akan terungkap dan takdir dunia akan ditentukan. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh rintangan dan rahasia, Prabu Wiranegara dan rombongannya akhirnya tiba di pulau terakhir, sebuah daratan yang menjulang tinggi ke langit, seolah-olah menyentuh surga itu sendiri. Pulau ini berbeda dari yang lain, karena di tengahnya berdiri sebuah gunung yang puncaknya selalu tertutup kabut keemasan. Cahaya dari puncak gunung itu tampak berpendar lembut, seakan ada sesuatu yang bersinar di dalamnya. Para penduduk setempat menyebutnya sebagai puncak langit, tempat di mana segala kebenaran dan kebijaksanaan berkumpul. Saat mereka melangkah ke daratan pulau itu, mereka merasakan getaran halus di tanah, seolah-olah pulau ini bukan sekadar batu dan tanah, tetapi sesuatu yang memiliki kesadaran sendiri. MPU Bratajaya menatap ke sekeliling dengan penuh kehati-hatian. "Paduka," katanya dengan suara pelan, "aku bisa merasakan energi yang sangat kuat di tempat ini. Ini bukan sekadar pulau biasa." Prabu Wiranegara mengangguk, menyadari bahwa mereka semakin dekat dengan jawaban yang telah lama mereka cari. Perjalanan menuju puncak gunung tidaklah mudah. Jalan yang mereka lalui dipenuhi dengan rintangan alami, tebing curam, jurang yang menganga lebar, dan kabut tebal yang seakan memiliki kehidupan sendiri, menyembunyikan jalan setapak dari pandangan mereka. Beberapa kali mereka mendengar suara-suara aneh di kejauhan, seperti bisikan yang berasal dari dunia lain. Namun, mereka tetap melangkah maju, percaya bahwa hanya dengan mencapai puncak gunung inilah mereka bisa memahami seluruh rahasia 7 pulau suci. Di tengah perjalanan,
Mereka menemukan sebuah batu besar dengan tulisan kuno yang terukir di permukaannya. MPU Bratajaya mendekat dan mencoba membacanya. Hanya mereka yang memiliki hati yang bersih dan pikiran yang jernih yang bisa mencapai cahaya di puncak langit, katanya, mengulang kata-kata yang tertera di batu itu. Prabu Wiranegara merenung sejenak. Ia memahami bahwa perjalanan ini bukan hanya menguji kekuatan fisik mereka, tetapi juga kemurnian hati dan kebijaksanaan dalam bertindak. Saat mereka semakin mendekati puncak, cuaca tiba-tiba berubah. Langit yang sebelumnya cerah kini dipenuhi awan gelap, dan angin bertiup kencang, seolah-olah ada kekuatan yang mencoba menghalangi langkah mereka. Dari dalam kabut, muncul sosok berjubah putih dengan mata yang bercahaya keemasan. Sosok itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, mereka semua merasa tubuh mereka tertahan di tempat, seakan ada kekuatan tak terlihat yang mencegah mereka bergerak. Prabu Wiranegara mencoba tetap tenang. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara lantang. Sosok itu menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. "Aku adalah penjaga puncak langit," katanya dengan suara yang bergema. "Tidak semua orang berhak mencapai tempat ini. Hanya mereka yang benar-benar memahami makna dari perjalanan mereka yang diperbolehkan melangkah lebih jauh." Prabu Wiranegara menarik napas dalam-dalam. Ia telah melalui berbagai rintangan, menghadapi ketakutan terdalamnya, dan menemukan rahasia yang tersembunyi di dasar laut. Kini, ia menyadari bahwa ujian terakhir bukanlah tentang kekuatan atau keberanian, melainkan tentang pemahaman akan tujuan sejati dari perjalanannya. Dengan suara mantap, ia berkata, "Aku tidak mencari kekuasaan atau kejayaan. Aku hanya ingin memahami kebenaran tentang 7 pulau suci dan memastikan keseimbangan dunia tetap terjaga." Sosok penjaga itu tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya sekali lagi. Kabut di sekitar mereka perlahan memudar, dan angin kencang mereda. "Kau telah membuktikan dirimu," katanya. "Maka kau berhak menerima cahaya kebenaran." Ia lalu membalikkan tubuhnya dan menuju ke puncak gunung, di mana sebuah cahaya keemasan kini bersinar semakin terang. Prabu Wiranegara dan rombongannya melanjutkan perjalanan mereka, dan ketika mereka akhirnya mencapai puncak, mereka menemukan sebuah altar besar yang terbuat dari batu putih berkilauan. Di tengah altar itu terdapat sebuah kristal raksasa yang bersinar dengan cahaya yang lembut, seakan-akan memancarkan energi dari seluruh dunia. Ketika Prabu Wiranegara mendekat, ia merasakan getaran kuat di dalam dirinya, seolah-olah seluruh perjalanan yang telah ia lalui mencapai puncaknya di tempat ini. Saat ia menyentuh kristal itu, sebuah suara lembut bergema di dalam pikirannya. 7 pulau suci bukanlah sekadar daratan, kata suara itu. Mereka adalah penjaga keseimbangan dunia. Selama mereka tetap ada, keseimbangan antara langit, laut, dan bumi akan terjaga. Namun, jika salah satu dari mereka dihancurkan, maka dunia akan kembali ke dalam kekacauan. Prabu Wiranegara akhirnya memahami segalanya. 7 pulau suci adalah peninggalan dari peradaban kuno yang telah hancur. Namun mereka masih memiliki peran besar dalam menjaga harmoni dunia. Ia menyadari bahwa tugasnya tidak berakhir di sini. Ia harus memastikan bahwa keseimbangan itu tetap terjaga, bahwa tidak ada kekuatan jahat yang akan menghancurkan atau memanfaatkan pulau-pulau ini untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan hati yang penuh kebijaksanaan, ia membungkukkan tubuhnya di hadapan altar sebagai tanda penghormatan. Saat ia melakukannya, cahaya dari kristal itu semakin terang, menyelimuti seluruh tubuhnya, dan dalam sekejap, ia merasa seolah-olah jiwanya telah bersatu dengan kebenaran dunia. Ketika cahaya itu mereda, ia berdiri dengan keyakinan baru dalam hatinya. Ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari, bukan hanya asal-usul 7 pulau suci, tetapi juga pemahaman tentang tanggung jawab yang kini ia emban. Dengan langkah mantap, ia kembali menuruni gunung, siap untuk kembali ke kerajaannya dengan membawa kebijaksanaan yang telah ia peroleh. Perjalanannya mungkin telah berakhir, tetapi tugasnya baru saja dimulai. Ia kini adalah penjaga keseimbangan dunia, dan ia bersumpah bahwa selama ia masih hidup, 7 pulau suci akan tetap berdiri sebagai simbol harmoni antara manusia, alam, dan para dewa.